Halo, selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Bapak harapkan kalian semua sehat selalu. Untuk yang kelas 8 dan kelas 9, hari ini memasuki hari yang ketiga kalian pembelajaran. Untuk yang kelas 7, hari ini kalian memasuki hari yang ketiga pula di dalam acara MPLS. Namun sebelum kita melakukan aktivitas kalian sehari-hari, mari kita dasari kegiatan kita dengan suatu renungan yang nantinya bisa kalian pakai di dalam kegiatan kalian hari ini juga. Sebelum kita melakukan renungan pagi, terlebih dahulu mari kita minta pertolongan Tuhan melewati doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami semua, Bapak Ibu Guru, anak-anak semua diberi kesehatan, diberi nafas kehidupan, sehingga pada pagi hari ini kami semua bisa melakukan kegiatan kami dengan baik. Kami sebagai Bapak Ibu Guru akan memantau, memandu kegiatan anak-anak mulai dari awal hingga akhirnya nanti. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang hari ini melakukan kegiatan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga membimbing, melindungi di dalam kegiatan ini sehingga mereka semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik di rumah. Berilah mereka kesehatan Tuhan sehingga apapun yang dilakukan oleh anak-anak kami semuanya berjalan dengan baik atas penyertaan-Mu Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk orang tua mereka Tuhan, yang senantiasa melindungi mereka, mendampingi mereka di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat, memberikan kesehatan, memberikan rezeki, sehingga mereka bisa mendampingi, mengurus anak-anak mereka dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus, Roh Hikmat selalu ada pada kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kali ini diberi judul atau diberi tema yaitu bersyukur. Nah, anak-anak, bersyukur adalah suatu hal yang paling penting bagi kita. Ya, kita tahu bahwa kita diberi kehidupan, ya, diberi berkat dan sebagainya. Alangkah baiknya kalau kita harus selalu bersyukur. Nah, hari ini untuk firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Bagi anak-anak yang pagi ini mempersiapkan diri membawa Alkitab,
Coba dibuka sekali lagi. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, akan saya bacakan ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Nah, anak-anak, kita tahu semua, sudah tidak rahasia umum, ya. Rahasia umum itu kita semua, mulai dari kalian sampai termasuk Pak Agus sendiri, ya. Sulit sekali untuk mengucap syukur kepada Tuhan ketika sedang diperhadapkan pada banyak kesulitan, masalah, kesukaran, atau kekurangan. Kita jujur aja, ya, sulit sekali ya kita untuk mengucap syukur, apalagi kalau kena masalah. Ya, paling banter kita malah ngedumel, ya, ngerundel istilahnya. Ya, apalagi seumuran kalian, ya, banyak masalah, ngerundel, bahkan sering, ya, mengumpat dan sebagainya. Ya, kesukaran, coba yang kelas 8 dan kelas 9, ya, kalau mengerjakan sesuatu tugas yang sulit, tidak bisa mengerjakan, pasti ngerumbel, bahkan mengumpat, ya. Nah, sekali lagi, atau kekurangan anak-anak, ya, kekurangan itu macam-macam, kekurangan keuangan, kekurangan apa ya, macam-macam lah kekurangan itu, ya. Seringkali kita juga tidak pernah mengucap syukur di dalam kekurangan kita, ya. Yang paling banyak ya mengumpat Tuhan, nyalahno Tuhan, istilahnya seperti itu. Nah, memang bukan perkara mudah, ya, mengucap syukur di tengah situasi yang tidak baik, ya. Jujur saja, mungkin kalau kalian hidup di masyarakat, ya, untuk akhir-akhir ini di dalam situasi seperti ini, ya, kalian pasti banyak melihat orang yang apa ya, sering, ya, mengumpat, ngersulo dan sebagainya, ya, kekurangan ekonomi, sakit, ya, atau yang lain-lain, banyak sekali. Nah, anak-anak, tadi sudah saya katakan di ayat dasarnya tadi, ayat emasnya, ya, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus menasihati kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kalimat dalam segala hal berarti segala keadaan, baik, ya, atau tidak baik, dalam kelimpahan atau kekurangan, ada masalah atau semua berjalan dengan baik, kita harus bisa mengucap syukur, karena inilah yang dikehendaki Tuhan, ya. Anak-anak, di cerita Alkitab, pengalaman hidup bangsa Israel di masa lampau kiranya menjadi peringatan bagi semua orang percaya. Meski hari lepas hari selama menempuh perjalanan di padang gurun, mereka telah mengecap kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib. Namun kesemuanya itu tidak membuat mereka berubah. Nah, kalau kita membaca, ya, secara cermat, yang keluar dari mulut mereka bukannya ucapan syukur, melainkan omelan, gerutuan,
keluh kesah, dan persungutan. Persungutan itu hampir sama dengan ngedumel di dalam hati. Ya, sering kita ya, gak dikai sangu atau disuruh atau mengalami hal sering ngedumel dalam hati, menggerutu. Nah, bahkan mereka selalu saja membanding-bandingkan keadaan saat masih berada atau di negeri orang asing, yaitu di daerah Mesir. Ya, padahal di sana mereka tak lebih hanyalah budak. Ya, bahasa Israel sebagai budak di tanah Mesir. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bisa kita baca di Bilangan 11 ayat 5-6. Itulah yang sering diucapkan atau dipendam atau digerutukan oleh bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu dalam segala hal belajarlah untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ada 3 cara yang kita dapat supaya kita lebih bersyukur di dalam hidup. Nah, kita semua ini diberi hidup dengan cuma-cuma oleh Tuhan. Ya, kalau mungkin kita penak-penakan atau jujur-jujuran kepada Tuhan, ya, kalau Tuhan tidak baik kepada kita, ya, mungkin Tuhan itu jenuh melihat kita semua. Ya, Tuhan itu mempunyai otoritas yang tinggi. Kalau Tuhan kita pandang adil-adilan, bahasanya itu adil-adilan. Ya, kalau kalian sering menggerutu, Tuhan bisa saja tidak adil kepada kalian. Ya, sing selalu menggerutu, jupuke dhisik, tak beri penyakit dan sebagainya. Kalau Tuhan adil-adilan. Tapi Tuhan tidak begitu, anak-anak. Semuanya dikasih. Ya, dikasih. Nah, Pak Agus mau menyampaikan ada 3 cara kita dapat lebih bersyukur di dalam hidup kita. Yang pertama, menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Pada 1 Tawarikh 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian juga pada Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, 2 ayat tadi ya, itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Di awal tadi Pak Agus sudah mengatakan bahwa kalau Tuhan tidak mengasihi kita adil-adilan, kita yang tidak pernah mengucap syukur pasti diambil terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, jika kita terus memilih pemikiran yang baik, ya, dan kita selalu bersungguh-sungguh dalam bersyukur di dalam hidup ini, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk bersyukur bukan karena apa yang kita miliki di dunia ini, melainkan karena apa yang kita miliki di dalam Dia. Sesungguhnya berkat dan sukacita sesungguhnya bukanlah berasal dari seberapa kita miliki, melainkan dari seberapa kita mengenal kasih Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, karena Tuhan mengasihi, itu yang pertama, anak-anak. Yang kedua, cara yang kedua, menyadari bahwa semua yang terjadi tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Maksudnya, jadi segala
yang kita perbuat, yang kegiatan kita, hidup kita itu adalah terjadi tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Semuanya sudah dirancang Tuhan. Ya, ada masalah, tidak ada masalah, berkelimpahan, kekurangan, ya, ini semua adalah rancangan Tuhan. Dikatakan pada Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, pada Kejadian 50 dikatakan, Kejadian 50 ayat 20 juga dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, oleh karena itu, janganlah khawatir di dalam hidup. Ingatlah bahwa Tuhan masih memegang kendali. Hal buruk yang Dia biarkan masuk ke dalam hidupmu tidak pernah Dia maksudkan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menguatkanmu. Seringkali ketika kita sedang memiliki kesulitan di dalam hidup, orang-orang akan mengatakan, kasihan sekali dia sedang terkena musibah yang akan menghancurkannya. Tapi jika ada yang bertanya kepada Tuhan, Dia akan mengatakan, dia bukan sedang berjalan menuju kehancuran, dia sedang melalui pelatihan khusus dariku, agar dia siap menjadi pemenang. Percayalah, Tuhan dapat menggunakan setiap hal yang terjadi di dalam hidupmu, mau yang baik ataupun yang buruk, untuk kebaikanmu di masa depan. Langkah yang ketiga atau cara ketiga, menyadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan. Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, cara untuk bersyukur, ya, ada 3 hal, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua, menyadari bahwa semua yang telah terjadi tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa menyadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mulai dari kelas 7, siswa-siswa baru yang akan menyesuaikan diri di SMP Immanuel ataupun yang kelas 8 dan kelas 9, mari kita belajar di segala hal, ya, untuk selalu mengucap syukur. Memang sulit, ya, untuk mengucap syukur itu, tapi minimal kita harus berusaha untuk selalu mengucap syukur. Karena Tuhan sudah dikatakan tadi bahwa Tuhan akan selalu, ya, mengenal siapapun yang bersyukur kepadanya. Nah, kita tahu bahwa keadaan kita hari lepas hari, ya, hari-hari ini, ya, kita tahu bahwa di dalam situasi seperti ini banyak orang tua yang mungkin punya masalah, ya, masalah pekerjaan, ya, masalah kesehatan dan sebagainya, ya. Kalian juga, ya, sebagai anak-anak melihat orang tuanya seperti itu, ya, sering kita menggerutu, orang tua juga menggerutu, ya. Tapi minimal setelah
renungan pada pagi hari ini, kita harus tetap bersyukur. Kiranya renungan yang singkat ini menjadi pedoman bagi kehidupan kita semua. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup di dalam doa. Mari kita semua berdoa dengan sikap yang baik. Ya, kita berbicara kepada Tuhan supaya Tuhan selalu mengasihi kita, melihat kita. Mari kita menghadap kepada mereka dengan sikap yang baik. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan memberikan siraman bagi kehidupan kami. Kami jujur, keadaan situasi hari-hari ini seringkali kami lupa akan Engkau Tuhan, lupa akan kebesaran Engkau Tuhan. Seringkali kami meninggalkan Engkau Tuhan. Terlebih kami tidak pernah bersyukur akan keberadaan kami Tuhan. Kami sering lupa untuk bersyukur tentang pemberian-Mu setiap hari Tuhan. Tuhan selalu memberikan hal yang terbaik bagi kami, tetapi kami tidak membalasnya dengan ucapan syukur. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, kami diingatkan untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, yang mengerti akan Engkau Tuhan, sehingga di dalam kehidupannya akan selalu ingat kepada-Mu Tuhan. Pagi ini kami kelas 7, kelas 8, kelas 9 akan melakukan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan menjagai, melindungi, bahkan memberikan roh hikmat, kepandaian, sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Guru yang bertugas di sekolah, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan roh hikmat, sehingga Bapak Ibu Guru, bahkan staf dan pegawai, kiranya berikan kebaikan, kesehatan, sehingga mereka bisa melakukan kegiatannya dengan baik. Kami ingat akan program-program sekolah kami, banyak hal yang kami rencanakan. Kiranya Tuhan juga membimbing sehingga kegiatan program-program yang kami rencanakan bisa berjalan dengan baik. Tidak lupa kami berdoa untuk unit-unit yang lain di bawah naungan Yayasan Immanuel, kelompok bermain, TK, SD, bahkan SMA. Kiranya Tuhan juga memberkati unit-unit tersebut Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk orang tua siswa yang selalu mendampingi anak-anak mereka di rumah, bahkan yang bekerja. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kesabaran untuk mendampingi mereka, bahkan yang bekerja bisa bekerja dengan baik untuk mendukung kegiatan anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan. Kegiatan pagi ini hingga siang nanti, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.